Halo dulur, selamat datang di My The United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Asik. Kali ini kita ada update terbaru dari proses transfer di Bursa United ya. Sama ada berita lain yang tidak kalah penting menurutku. Langsung aja yang pertama, di sini dikatakan dari Fabrizio Romano, Manchester United bersiap untuk kembali melakukan pembicaraan dengan Bayern untuk Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui. Perjanjian hingga Juni 2029 plus opsi sudah dilakukan dengan kedua pemain beberapa hari lalu. Kini bekerja di sisi klub. Kubu pemain percaya diri karena hanya tinggal menunggu United. Oke, jadi beberapa hari yang lalu Manchester United melakukan dua penawaran sekaligus dalam satu paket, yaitu kesepakatan terkait Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui. Hal ini dikarenakan dua pemain ini berada dalam satu agen yang sama, yaitu Pimenta. Yang mana sesuai dengan yang pernah aku bahas di video sebelumnya, dua pemain ini mending dilakukan dalam satu paket dengan harga ya 70 juta, 60 juta menurutku itu harga yang worth it, mengingat beberapa minggu sebelumnya Matthijs de Ligt dipatok dengan harga sekitar 50 juta dan Noussair Mazraoui sekitar 21 juta euro. Nah, dua pemain ini kalau dijadikan dalam satu paket, ini kan 70 juta, sekitar 60 juta itu harga yang worth it. Itu pun masih dalam proses negosiasi yang dilakukan oleh Manchester United sampai saat ini. Karena apa? Karena kedatangan dua pemain ini menurutku sangat penting ya bagi Manchester United, terutama di lini pertahanan, mengingat Leny Yoro per hari ini masih dalam kondisi cedera. Namun berita yang terbaru, sang pemain sudah berhasil melewati masa operasi patah tulang metatarsial. Nah, diperkirakan dia akan berada dalam proses pemulihan sekitar 3 bulan. Jadi pemain ini baru bisa bermain sekitar bulan Oktober atau bulan November, seperti itu. Nah, karena Leny Yoro ini cedera, praktis Manchester United memerlukan tambahan lini pertahanan yang baru. Seperti yang kita tahu, pemain di lini pertahanan Manchester United seperti Maguire, Victor Lindelof, Jonny Evans, Lisandro Martinez, tiga pemain ini tidak bisa menjadi tulang punggung Manchester United. Oleh karena itu, mau bagaimanapun MU harus mendatangkan pemain baru di lini pertahanan. Dan ini sifatnya sangat urgent ya. Karena kalau tidak ada penambahan pemain baru, otomatis ya lini pertahanan tetap rapuh. Dan Andre Onana sebagai kiper ya mau nggak mau pasti akan terjadi banyak kebobolan ketika laga berlangsung. Lalu terkait Noussair Mazraoui, ini sebenarnya sudah deal ya dengan sang pemain, hanya menunggu kesepakatan dari Aaron Wan-Bissaka yang masih dalam proses negosiasi tahap akhir sepertinya ya untuk saat ini. Tinggal kesepakatan gaji sang pemain dan kontrak dengan West Ham United, seperti itu. Jadi ya bisa dipastikan minggu-minggu ini harus clear ya kesepakatan ini dengan Bayern Munchen, karena masih ada perbedaan pandangan terkait valuasi harga antara Manchester United dan Bayern Munchen. Karena Erik ten Hag sendiri sudah pernah mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa dia berharap Noussair Mazraoui ini segera didatangkan dan ikut terlibat dalam Community Shield melawan Manchester City. Nah, ini kan sepertinya Ten Hag ini ya cukup ngotot ya agar pemain ini segera didatangkan, mengingat kondisi tim kepelatihannya yang cukup riskan, terutama di lini pertahanan. Ya mau nggak mau manajemen harus segera memproses lah negosiasi kesepakatan pemain ini. Oke, itu untuk berita yang pertama. Selanjutnya untuk berita yang kedua, di sini aku melansir dari Guardian. Snapdragon tertarik untuk membeli hak penamaan stadion Manchester United. Entah itu Old Trafford atau stadion baru yang akan mereka bangun. Klub masih belum membuat keputusan konkret apapun terkait hal ini. Don Maguire, seorang direktur pemasaran Qualcomm, kami bekerja
erat dari perspektif teknologi dan inovasi pada proyek Old Trafford dan Carrington. Masuk akal bagi kami untuk melangkah lebih jauh dari sekadar hanya menjalin kerjasama sponsor jersey saja. Old Trafford adalah Old Trafford, seharusnya akan selalu seperti itu. Namun jika ada peluang hak penamaan yang dilekatkan padanya, seperti nama stadion dalam bentuk tertentu, tentu kami dapat melihat peluang itu. Kami selalu mencari peluang. Wah, ini berita yang sangat menarik ya menurutku. Sebagai salah satu sponsor baru di Manchester United yang baru berjalan pada musim ini ya, musim depan tentunya. Snapdragon ini menjadi salah satu sponsor terbesar di EPL untuk musim ini. Karena setiap tahunnya dia menggelontorkan dana sebesar 60 juta euro per tahun untuk Manchester United. Yang mana dana ini cukup besar juga ya, dan bisa dimaksimalkan untuk pembelian pemain. Di lain sisi, nah sepertinya pihak Qualcomm ini memiliki tujuan tertentu yang sifatnya memang jangka panjang juga. Selain menjadi sponsor jersey Manchester United, dia memberikan usulan untuk hak penamaan Old Trafford. Entah itu untuk Old Trafford atau stadion baru yang akan dibangun, karena rencananya akan ada pembangunan stadion baru, tapi masih belum diputuskan sampai akhir tahun, menunggu diskusi lebih lanjut dan pertimbangan dari berbagai aspek seperti itu. Jadi untuk Qualcomm ini juga nggak main-main ya menurutku ya, mengingat dia juga ingin melakukan ekspansi terhadap penamaan hak stadion. Seperti kemarin waktu tur pramusim itu ketika melawan Rangers, kalau nggak Rangers atau Real Betis, Rangers atau Arsenal gitu. Sepertinya Rangers ya. Itu waktu tur di Amerika Serikat itu kan salah satu stadionnya ada Stadion Snapdragon ya. Nah, nanti akan jadi seperti itu. Kemungkinan ketika ini disepakati, jadi namanya mungkin Snapdragon Arena atau Snapdragon Stadion. Nah, itu yang ingin dikejar oleh pihak Qualcomm. Karena menurutnya kurang apa ya? Kurang puas kalau hanya jadi sponsor jersey Manchester United gitu loh. Semuanya mau disikat ini. Ya mungkin dana yang diberikan pasti akan lebih besar, tapi menurutku kalau memang jadi seperti itu atau bahkan Old Trafford akan diganti namanya, ya cukup disayangkan karena ya Old Trafford sendiri nilai historisnya sangat besar gitu loh. Kalau hanya untuk kepentingan komersil, untuk mendapatkan keuntungan dari segi finansial, itu sangat disayangkan karena mau bagaimanapun ya sejarahnya MU ya dari Old Trafford itu. Kalaupun mau ada hak penamaan mungkin untuk stadion yang baru itu bisa dilakukan kalau memang akan dibangun stadion yang baru nanti ke depannya. Dan untuk Old Trafford ya tetap Old Trafford gitu loh, bisa dimaksimalkan ketika sudah ada stadion baru. Nah, stadion Old Trafford ini dijadikan sebagai museum, sebagai tempat wisata seperti itu. Jadi tidak perlu dirubah ya. Old Trafford ini menurutku sudah sangat ikonik gitu loh, sangat disayangkan kalau nanti dihilangkan namanya gitu. Kita tidak bisa mengesampingkan sisi bisnis ya, tapi sisi historis pun juga sangat penting untuk tetap menjaga kesakralan sebuah klub gitu loh. Bisa dikatakan MU kan sampai saat ini masih sering dijuluki History FC gitu loh. Kalau sisi sejarahnya dihilangkan, ya gimana kita bisa sejarah lagi bro, nggak bisa. Jadi kalau MU-nya main busuk ya nggak ada yang bisa dibanggakan lagi gitu loh. Jadi mending ketika sudah pasti ada stadion baru, nah itu mungkin untuk hak penamaan bisa dipertimbangkan lagi bersama Qualcomm ini sebagai sponsor jersey Manchester United ya. Nanti ya entah Sir Jim Ratcliffe ini nanti seperti apa proses diskusinya ya kita nggak akan tahu ya, bukan ranah kita juga. Tapi untuk Old Trafford seharusnya akan tetap jadi seperti itu untuk seterusnya ya. Nggak perlu ada perubahan, terutama terkait nama itu sangat disayangkan juga. Dan pasti akan ada kritik besar-besaran dari para fans kalau sampai hal itu terjadi. Menurutku ya, karena itu salah satu hal yang sakral ya. Perubahan nama stadion, apalagi secara
nilai historis sangat besar, jadi menurutku nggak perlu dirubah. Oke, mungkin itu dulu untuk update kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman. Salam.